Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tegangan Positif. Kita langsung saja ke videonya. Ada satu kisah tentang salah satu dari sahabat Nabi. Dari sekian banyaknya sahabat Nabi, ini ada beberapa sahabat yang memiliki kemampuan khusus atau keistimewaan tertentu dalam bidang sastra. Nah, dari sekian banyaknya sahabat Nabi yang memiliki kemampuan khusus dalam sastra ini, yang kita akan ngomongin sekarang adalah sahabat Hasan bin Thabit. Sahabat Hasan ini memiliki julukan penyair Rasulullah. Nah, mengenai syair ini, ya di masa lalu itu kan syair itu merupakan media khusus yang termasuk ke dalam salah satu bentuk siasah. Syair pada zaman dulu juga adalah salah satu bagian dari media informasi yang menjadi trik komunikasi di antara masyarakat Arab pada masa sebelum masuknya Islam. Nah, setelah masuknya Islam ini, syair-syair ini menjadi dipergunakan untuk mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Nah, ada beberapa penyair terkenal yang mendukung penyebaran Islam dan mendukung dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya penyair tersebut yaitu Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Nah, ini sahabat yang akan kita ceritakan yaitu sahabat Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki umur panjang, yaitu 120 tahun. Nah, sahabat Hasan bin Thabit ini sebelum masuk Islam merupakan penyair ternama pujangga yang terkemuka di bangsa Arab. Nah, syair-syair Hasan bin Thabit ini banyak sekali kontribusinya dalam tawuran atau perselisihan antar kabilah gitu. Karena dahulu kan perang itu bukan cuma dengan pedang tapi dengan syair, dengan kata-kata gitulah. Sehingga banyak sekali syair Hasan bin Thabit ini mampu membunuh karakter seseorang. Dan bukan hanya itu juga, misalkan kalau ada seseorang yang ingin syair atau kata-kata dari Hasan bin Thabit ini, maka terceritakan lamarannya itu akan diterima gitu. Saking hebatnya syair-syair kata-kata buatan sahabat Hasan bin Thabit ini, sehingga kafir-kafir Quraisy pada waktu itu meminta bantuan gitu kepada sahabat Hasan bin Thabit ini. Sahabat Hasan bin Thabit ini belum masuk Islam nih, dan kafir-kafir Quraisy meminta bantuan kepada sahabat Hasan ini untuk tolong dong kritik Muhammad gitu. Kata kafir Quraisy itu, buat dia untuk berhenti menyebarkan agama-agama Islam gitu dengan karyamu gitu, dengan syair-syairmu yang terkenal kan hebat gitu. Tolong buat Muhammad terdiam lah, intinya mah gitu, dan tidak percaya diri menyebarkan agama Islam. Dengan tentunya diberikan imbalan, diberikan bayaran yang tidak sedikit. Sehingga sahabat Hasan ini menyetujuinya. Tapi sahabat Hasan ini merupakan penyair yang bukan hanya berkata hayalan gitu. Jadi beliau ini harus melihat dulu gitu, harus melihat dengan mata kepala dirinya sendiri objek apa nih yang dia kritik gitu, sehingga menghasilkan syairnya itu adalah merupakan suatu kejujuran dalam dirinya gitu, bukan cuma hayalan. Sehingga syair-syairnya pun mempesona orang yang mendengarnya, orang yang melihatnya gitu, karena bersumber dari kejujuran gitu, karena matanya melihat sendiri gitu, bukan hayalan gitu. Sehingga dia minta untuk tolong dong nih, kata sahabat Hasan ini, aku harus melihat dulu Muhammad sebelum aku mengkritiknya, sebelum aku menjelek-jelekannya. Nah, singkat cerita ditunjukkanlah oleh kafir-kafir Quraisy, nih Hasan, jalan inilah yang sering dilewati oleh Muhammad. Nah, bila kamu ingin melihat Muhammad untuk membuat syair seperti tadi, seperti yang telah kau utarakan gitu, kau tunggu saja di sini gitu. Nanti Muhammad akan lewat di sini, sehingga kau bisa bebas melihatnya, kau bisa bebas menilainya juga. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun melewati jalan yang telah dituturkan oleh kafir-kafir Quraisy itu, dan sahabat Hasan mulai memperhatikannya. Dia melihat Rasulullah secara seksama, dia melihat rambutnya Rasulullah, dia melihat matanya Rasulullah, melihat cara jalannya Rasulullah, dia nilai semua. Dia berdiri, mungkin tidak puas, dia mulai mencatat, dia mulai menulis beberapa syair. Dan kafir-kafir yang menunggu di tempat lain melihat sikap sahabat Hasan ini
mereka dengan pedenya gitu. Wah, Hasan sudah mulai menulis nih. Hasan sudah mulai menulis kata-kata yang nanti kita akan pakai untuk memerangi Muhammad nih. Kemudian selesai itu sahabat Hasan kembali ke pemuka-pemuka Quraisy dan mereka pun berkata, nah ini dia Hasan nih. Oke, bagaimana nih, mungkin sepertinya sudah tidak sabar nih. Coba bacakan syairnya, kita ingin tahu. Lalu kemudian sahabat Hasan pun membatalkan perjanjian itu. Dia mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pemuka-pemuka Quraisy itu dan berkata, saya gagal, saya tidak bisa gitu. Saya tidak bisa nih untuk mengkritik orang ini. Kafir-kafir Quraisy itu berkata, bukannya gampang ini, bukannya keahlian kamu untuk mencari kekurangan seseorang itu. Dan dia pun menjawab, gampang kalau bukan dia orangnya. Kalian menyuruh saya mencari kekurangan orang ini, sudah saya liatin, sudah saya perhatikan gitu. Mungkin dalam bahasa kita sudah saya liatin, sudah saya perhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada kekurangan dalam orang ini. Tidak ada sama sekali yang bisa saya cela, yang bisa saya kritik tentang kekurangan dari orang ini. Saya menyerah, jadi saya kembalikan uang ini kepada kalian dan kita batalkan perjanjian ini. Nah kemudian yang tadinya itu ingin membuat syair-syair kritikan, syair-syair untuk menjelekan Nabi, yang ternyata keluar adalah syair-syair pujian, syair-syair yang memiliki ketakjuban dari sahabat Hasan kepada Rasulullah SAW. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كهلة نسجت من الأنجم الزهري. Dan dari situlah, dari kekaguman itulah sahabat Hasan bin Sabit ini akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam dan ikut untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Nah ada beberapa syair lagi nih yang terkenal dari sahabat Hasan bin Sabit ini. Jika kalian pernah mendengar nih syair yang bertajuk Korona Fiduha wala Saufayuti. Nah di dalam perjalanan mengikuti Nabi, mengikuti ajaran-ajaran Nabi dan membela agama Islam, sahabat Hasan ini selalu tampil ketika salah satunya dalam peperangan gitu, beberapa peperangan beliau sebelum perang itu melantunkan syair-syair yang amat hebatnya, yang membuat, yang bertujuan untuk mencutkan gitu nyali-nyali musuh Allah agar semangat mereka luntur gitu, dan sebaliknya membuat semangat sahabat-sahabat lain untuk berkobar gitu, untuk menyala-nyala. Dan Rasulullah SAW pun selalu menyanjung, selalu memuji sahabat Hasan ini gitu. Yaitu salah satunya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya Allah menguatkan Hasan dengan Ruhul Kudus yang dapat membanggakan atau membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada juga dalam hadis lain, karena penyair-penyair ini mempunyai pengaruh besar gitu dalam memotivasi para mujahid perang waktu itu. Pernah Abdurrahman bin Ka'ab meriwayatkan dari ayahnya, ya Rasulullah, sungguh Allah telah menurunkan pada penyair itu apa yang dia turunkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mujahid itu berjihad dengan pedangnya dan lisannya, yang demi jiwaku di tangannya. Sesungguhnya apa yang kalian lemparkan kepada mereka seakan-akan anak panah yang meluncur. Nah dari kisah sahabat Hasan bin Sabit ini kita bisa mengambil contoh bahwa ternyata pada zaman dulu juga perjuangan Islam bukan hanya dari pedangnya saja, bukan hanya dari perangnya saja, tapi syair pun gitu memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam gitu. Dan kita bisa contoh dalam hal ini pada zaman ini bahwa banyak sekali cara kita untuk memperjuangkan juga agama Islam ini gitu. Ya mungkin bisa dengan bersedekah, mungkin bisa dengan memberi senyuman atau memberi tenaga untuk misalkan gitu ada acara-acara keagamaan gitu. Jika kita tidak mampu dengan uangnya gitu, kita
mungkin dengan tenaga gitu, ayo saya bantu nih, apa yang harus saya angkat mungkin, apa yang harus saya pikirkan mungkin gitu bisa. Sehingga bukan hanya dalam satu hal saja untuk memperjuangkan atau menyebarkan agama-agama Allah ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan kita juga doakan untuk para sahabat-sahabat Nabi juga yang dulu pernah berjuang bersama Nabi. Kita doakan semoga mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah dan diberi rahmat oleh Allah yang tiada hentinya. Begitupun juga bagi kaum muslimin muslimat, kita doakan yang terbaik. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Oke teman-teman, jangan lupa jika ada tambahan silahkan kalian tambahkan, jika ada yang perlu dikoreksi silahkan kalian koreksi. Di sini gua hanya menceritakan beberapa kisah saja tentang sahabat Hasan ini, dan masih banyak-banyak lagi kisah-kisah sahabat Hasan yang menakjubkan yang bisa menjadi contoh buat kita. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Sehat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.